Ya mungkin perbedaan yang jelas kalau zaman dulu tuh ada seperti perpeloncoan seperti itu, yaitu bawa-bawa macam-macam ya, Ya rambut yang juga kan harus aneh-aneh itu gitu ya. ya, yang aneh-aneh Iya. lah gitu. Nah sekarang sudah tidak boleh, tidak boleh. Periksa kuku Itu apa masih tetap ada? kalau periksa kuku masih tetap, Tetap ya artinya ada. tetap guru itu mengontrol fisik anak juga kan ya. Kalau kan sekarang Misalnya yang anak panjang pakai penggaris, stop. Sekarang nggak ada. ya hukumannya tidak seperti Iya, itu, di MPLS nggak tetap ada. aja diingatkan saja nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara-saudara penonton acara podcast ya Apa Jare, dan kesempatan kali ini saya hadirkan ada dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang orientasi siswa antara dulu dan sekarang. Nah, sekarang ini saudara-saudara penonton kita mengenal dengan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, apa sih bedanya dengan dulu sewaktu kita misalnya waktu masuk ke SMP, SMA ada yang namanya MOS, masa orientasi siswa nih, pemirsa. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, kesempatan kali ini saya hadirkan ada Hajah Yeni Suryani SPD MM, dan sosok yang satu ini juga saudara-saudara ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung. Ya, apa kabarnya Bunda Yeni? Ya sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tambah seger aja nih Bunda. Alhamdulillah tambah mekar. Iya ya Bun ya. Ya, alhamdulillah. Iya Bun. Ini berapa lama kita gak ketemu nih Bun? Ya ada ya kurang lagi 6 bulanan 6 ya. bulanan kali ya Bun ya. Bunda sambil diminum Bun. Ya, Ayo Bun. ya, terima kasih. Oh lagi siap. puasa tuh Bun? Ya, ya makasih. Bunda, oke kita ngobrol nih Bun ya. Ini berkaitan dengan orientasi siswa nih Bun. Ya. Saat ini itu dikenal dengan MPLS. Apa sih Bun MPLS Bun? Iya. Ya, kalau dulu MOS Ya, ya, MOS. masa orientasi siswa. Siswa. Kalau sekarang MPLS ya, Masa sama. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Sama aja tujuannya ya, mungkin untuk ini kan siswa baru masuk ke sekolah baru, di mana lingkungannya yang berbeda, sehingga mereka perlu penyesuaian. Baik mungkin penyesuaian dengan teman, lingkungan sekolah, cara belajar. Nah, disitulah mungkin nanti supaya anak ada waktunya menyesuaikan. Nggak langsung masuk langsung pembelajaran. Barangkali kalau langsung begitu kan nanti mereka akan kaget dan kesulitan. Tetapi dengan adanya masa orientasi tersebut ya sudah diawali, mereka diperkenalkan dulu. Seperti itulah sama. Gitu. Ini berapa lama Bun biasanya Bun? Selama kalau dulu MOS kan saya nih seminggu ya, gitu Bun. Ya. Sekarang 3 hari. 3 hari. Kebetulan, waktunya? Kebetulan di Kabupaten Cirebon itu sebelum tanggal 17 kan sudah mulai KBM tuh, jadi sebelumnya dari mulai tanggal 13 itu sudah melaksanakan MPLS. Ya, dulu nih Bun, waktu MOS saya nih ya, itu kan harus pakai ini gitu ya, ikat gitu misalnya. Iya. Terus ada aja yang dibawa nih sampai orang tua kadang juga repot. Iya. Besok harus bawa ini gitu. Nah, kalau sekarang gimana Bun? Ya sekarang kan sesuai misalnya kakak kelasnya nih Bun ya. Kamu cari koran yang tanggal sekian gitu. Koran yang seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu Bun. Iya. Nah, kalau sekarang di MPLS ada nggak Bun begitu Bun? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa sih Bun? Karena memang rujukannya dari peraturan Menteri Pendidikan bahwa nomor 18 ya tahun 2016 masa pengenalan lingkungan sekolah itu sekarang lebih ditekankan tentang pendidikan karakternya ya, pendidikan karakternya. Jadi sudah tidak ada lagi perpeloncoan istilahnya ya, tidak ada senioritas dan begitu. Jadi sekarang yang memegang peran yang lebih ke guru sebagai pelaksana masa orientasi siswa. Kalau dulu kan senior Bun, ya, kakak kelas lah ya. Masih dilibatkan. Oh masih panitia ya. Panitia dilibatkan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan permainan gitu kan supaya lebih dekat juga dengan kakak kelas. Emang di MPLS ada permainan? Ya permainan game-game game. gitu di sela-sela tertentunya gitu ya. Ya intinya sih sekarang udah tidak boleh lagi membawa perlengkapan
yang sulit-sulit gitu ya. Jadi pakaian juga harus sesuai saja, nggak kayak dulu sepatu harus ya, betul. 2 warna, tali sepatunya kuning dan hijau gitu ya. Sekarang udah tidak boleh lagi. Tasnya harus itu tas tepung dari terigu, plastik, ya. tepung terigu nggak boleh. Terus sekarang nggak begitu, Bu? Kacang hijau 50 dihitungin, enggak. Sekarang udah lebih ke pendidikan karakter saja, anak bahagia, mengenal temannya gitu, untuk saling berkolaborasi bagaimana gitu ya, iklim sekolah di sekolah yang baru seperti itu aja. Oh, jadi titik tekannya pada pendidikan karakter, Bun ya. Ya. Nah, ini kan guru nih, Bun, yang jadi ini kan konsentrasi lah ya. Kalau dulu kan kakak kelas lah atau OSIS yang jadi panitia gitu ya. Nah, ini tujuan MPLS sendiri apa gitu, Bun? Ya, tujuannya tentunya siswa ketika mengikuti masa pembelajaran di SMP, kalau dari SD mungkin ke SMP, dari SMP ke SMA, SMP gitu ya? ke SMA, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mengenal sekolahnya dari mulai tentunya ya masuk jam berapa gitu ya, kemudian pakaiannya seperti apa, pelajarannya pun berbeda kan. Kalau dulu SD barangkali gurunya cuma satu saja kan, semua mata pelajaran, guru kelas. Nah, kalau di SMP kan sudah setiap mata pelajaran ada gurunya. Kemudian jam belajarnya juga sudah lama. Kemudian ada ekstrakurikuler yang harus diikuti apa gitu. Kemudian ada demonya juga gitu, supaya anak nanti memilih salah satu ekstrakurikuler yang dia sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Karena saya dengan ekstrakurikuler ini saya melihat nih ya, pendidikan karakter tumbuh di situ. Baik di ekstrakurikuler apa saja, misalkan PMR, Pramuka, apalagi Pramuka dihidupkan lagi sekarang. Oh iya, Pramuka memang sekarang masuk ke MPLS. Jadi di MPLS juga ada kepramukaan selama 2 hari. Ini diwajibkan, Bun? Seluruh sekolah? Seluruh sekolah wajib melaksanakan kegiatan kepramukaan, pelatihan kepramukaan 2 hari itu, untuk itu malah diakhiri dengan kemah bersama gitu. Berapa lama itu, Bun, kemah bersama? Di hari malam terakhir saja, di malam terakhir. Ada yang nginep, ada yang tidak nginep, yang penting melakukan perkemahan. Ini, Bun, kan tadi Bunda kan MPLS itu kan disesuaikan dengan potensi ya sekelilingnya lah ya, lingkungan sekolah. Berarti setiap sekolah ini MPLS-nya sama atau berbeda-beda, Bun? Kalau rujukannya pasti sama ya, aturannya sama, mungkin tetapi kan setiap sekolah punya warna ya, punya warnanya sendiri-sendiri, tentunya pasti berbeda-beda ya. Tetapi intinya yaitu memperkenalkan kepada siswa baru bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana lingkungan sekolah gitu ya. Karena anak juga kalau SD mereka mungkin bergaulnya dalam satu desa ya. Kalau sudah SMP, sekarang sudah SMP satu kecamatan, di mana di sana banyak karakter yang berbeda-beda, teman-temannya berbeda lagi, jarak tempuh perjalanannya juga berbeda. Jadi ya begitulah intinya, mereka dapat menyesuaikan di tempat yang sekarang mereka yang baru, sehingga tidak terjadi, diharapkan kan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena mereka itu berangkat dari sosial ekonomi yang berbeda, kemudian juga karakter yang berbeda. Nah, disitulah guru lebih membimbing ke arah sana, bahwa kita di sini sama gitu, tidak setara ada lah, bener. Ya setara, maaf ya, sosial ekonomi yang berbeda itu di rumahnya bagaimana ya, tetapi di sekolah sama gitu. Atau ini yang disebut dengan di dalamnya kurikulum Merdeka itu menganut sistem egaliter, kesamaan, betul? Ya, memang salah satu di kurikulum Merdeka itu seperti itu, bahwa kebinekaan istilahnya, kebinekaan, jadi warna kulit apa tidak menjadi halangan untuk kita jadi satu gitu. Itu. Dan ini juga dikenalkan ke peserta didik baru, Bun? Iya, karena memang sekarang kita sudah eranya kurikulum Merdeka ya. Di kurikulum Merdeka itu kan
sekarang ada diferensiasi, ya artinya Ya, perbedaan diferensiasi. anak itu juga harus kita layani oleh guru, bahwa memang anak itu berbeda cara belajarnya. Nah, nanti di sini guru harus lebih bisa melayani siswa gitu. Kalau dulu kan guru mengajar ya sama saja, dianggap flat ya anak-anak, tetapi di kurikulum Merdeka ini kelebihannya seperti itu. Ada nggak Bun ininya Bun? Kalau dulu kan waktu MOS kita Iya. terlambat, kemudian kita kena strap gitu ya, Iya. atau ya pokoknya kita kena hukuman lah. Kalau di MPLS ada nggak Bun? Tetap ada ya, Tetap karena ada. kan anak juga harus ngerti aturan, harus ngerti bahwa harus hadir di sekolah pukul sekian gitu Tapi ya. kekerasan Tetapi sudah tidak boleh ya. dengan kekerasan tentunya. Kekerasan fisik apalagi ya. Apalagi sudah nggak boleh sekarang ya. Ini jadi titik tekannya MOS dengan MPLS apa nih Bun perbedaannya Bun? Ya mungkin perbedaan yang jelas, kalau zaman dulu tuh ada seperti perpeloncoan seperti itu, yaitu bawa-bawa macam-macam ya, Ya, rambut yang juga kan aneh-aneh harus gitu itu ya. ya, yang aneh-aneh Iya, lah, gitu. Nah sekarang sudah tidak boleh. Gitu, Ya itu. rambut anak anak laki-laki juga kan itu kan Bun ya. Iya. Kadang kan harus di berapa senti gitu kan. Iya. Kalau Ya. sekarang ada nggak gitu? Kalau Bun? masalah rambut ya mungkin itu silakan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing ya. Tapi yang jelas kan harus rapih gitu, rapih ya. Ada aturan rambut sih masing-masing sekolah, tapi yang jelas rapih. Terus tidak boleh ada bawa-bawa macam-macam, misalkan Misal? ya itu tadi harus beli ini beli itu yang menyangkut ke anggaran lah gitu, tidak boleh lagi. Pokoknya yang menyulitkan ini Ya, ya. sekarang lebih nyaman lah, dibuat lebih nyaman, semua nyaman gitu. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi senioritas, junioritas, tidak ada. Kita sama-sama membangun karakter. Kalau di SMP-nya Bunda sama? SMP Negeri 1 Kedaung? Iya, begitu. Memang kita juga kan harus merujuk ke peraturan menteri tersebut ya. Ini masuk pukul kalau MPLS? Pukul 7. 7. Itu sudah berada di sekolah, tetap sama jamnya juga memang harus di jam belajar. Tidak boleh melebihi misalkan sampai sore, nggak jadi boleh. dari jam 7 sampai jam 12 udah selesai gitu. Diakhiri dengan sholat berjamaah bersama. Iya, seperti karakter itu. siap Iya, bukan karakter iya. ya. Oh, itu perbedaannya Bun antara MPLS dengan MOS gitu ya. Iya, gitu Oke, ya. dan menurut Bunda nih ya di MPLS ini ada tingkat kesukaran nggak Bun? Kesulitan nggak? Maksudnya ketika materi menyajikan materi gitu guru Ya, karena mengenalkan apa gitu yang paling sulit itu ada nggak Bun? iya, karena memang ini namanya, mohon maaf ya, anak kan baru dari SD gitu ya, SD ke SMP. Pasti mereka masih terbawa ke kanak-kanakannya gitu ya, nggak mau diem misalkan, dia masih lari-lari sana sini, bercandanya masih ya kayak anak-anak gitu. Tapi itu ya proses ya, semua juga proses. Contoh dulu saya zaman ngajar ya, ngajar di kelas 9 ya. Itu udah siap, mereka udah sepi gitu. Kalau guru hadir ya sudah siap untuk belajar. Tetapi kalau yang di kelas 7 emang ya ekstra gitu ya, karena anaknya masih nggak mau diem, baru aja sebentar Kebawa hening, ini rame punya lagi, masih- masih kekanak-kanakan Iya. gitu. Nah itulah paling seperti itu. Tapi itu semua butuh proses. Kalau memang gurunya, wali kelasnya sabar, ya lama-lama ya jadi bisa menyesuaikan. Nah, Oke. gitu. Ada nggak Bun di MPLS itu misalnya push up gitu suruh lari gitu ada nggak? Udah nggak Dijemur ada. udah nggak ada? Udah nggak ada sekarang seperti itu. Jadi kalau Ya. terlambat gimana? Ya ada diingatkan bahwa besok tidak boleh terlambat lagi karena begini. Tapi Kalau dulu kan udah biasa Bun. Tap gitu. oh tuh. nggak ada lagi Oh, nggak ada sekarang, lagi. nggak ada lagi. Diharapkan sekarang itu anak itu bisa tidak dengan kekerasan, tetapi mereka bisa mengikuti, memahami apa yang baik, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh. Periksa kuku apa masih tetap ada? Kalau periksa kuku masih tetap. Tetap Ya, artinya ada. tetap guru itu mengontrol fisik anak juga kan ya. Kalau kan sekarang Misalnya anak panjang pakai penggaris, stop. Sekarang nggak ada. ya hukumannya tidak seperti Iya, itu. di MPLS Tetap nggak ada. aja diingatkan saja nggak ada. Gitu. Jadi ya sebenarnya Gitu lebih, ya. lebih nyaman saja lah Iya, sekarang. pokoknya kekerasan-kekerasan begitu nggak Ya, ada ya sudah Bun ya. diingatkan Sekarang tuh ya harus nir kekerasan Bun. Iya, tidak boleh kekerasan Ya, gitu ya. iya, Oke, dan itu perbedaannya Bun antara MOS dengan MPLS ya. Iya. Kemudian ada perbedaan lagi nggak Bun yang mencolok gitu ya antara MOS zaman saya dulu dengan sekarang MPLS ada nggak Bun?
Ya, ini kan baru 3 hari ya, MPLS 3 hari. Nah, nanti mungkin terlihat pada saat mereka sudah memulai pembelajaran gitu ya kan. Untuk kita sekarang kan lebih menekankan ke pendidikan karakter dengan kurikulum merdeka, seperti apa pendidikan atau sentuhan kepada anak-anak. Itu tentunya tidak ada kekerasan, tetapi lebih ke project gitu ya, kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada anak mempunyai karakter bergotong royong gitu, kemudian saling menghargai, berkreativitas. Jadi lebih diarahkan ke sana. Kalau membuat produk-produk apa kan di situ akan akan terbentuk kerjasamanya, kemudian saling punya tanggung jawab. Nah, di situ dengan sendirinya nanti akan terbentuk sesuai harapan bangsa Indonesia untuk pendidikan profil pelajar Pancasilanya. Oke, Bunda, ini MPLS itu nanti outputnya itu pas nanti di pembelajaran gitu Bun, di proses pembelajaran? Ya, akan ini dampaknya gitu ya, dampaknya terlihat di saat proses pembelajaran. Dengan adanya MPLS itu anak sudah siap memasuki proses pembelajaran, karena diharapkan di Kabupaten Cirebon itu MPLS tidak di pas hari pertama masuk. Makanya sebelum masuk itu sudah dilaksanakan MPLS, sehingga pas masuk tanggal 17 udah anak bisa memulai proses pembelajaran. Itu ya Bun ya. Tapi Bunda, ini kan yang susah kan ketika menjelaskan setiap sekolah, taruh SMP ya, lingkungannya kan berbeda-beda nih Bun, potensinya juga berbeda. Kayak Bunda di Kedawung kan, ada potensi emping di situ gitu kan. Nah, setiap sekolah kayak SMP yang lain tentu kan berbeda itu Bun. Nah, juga guru itu harus menjelaskan Bun. Oh iya, ya itu kan kita kembali sekarang kurikulum merdeka ya, di mana di kurikulum merdeka itu ada P5-nya itu profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi di situ ada tadi untuk membentuk anak mempunyai profil tersebut dibuatlah satu proyek gitu. Proyeknya apa? Ada tema-temanya nanti. Temanya kearifan lokal. Kalau tadi kearifan lokal kita lihat di sekeliling kita ada apa sih produknya. Kalau dulu Kedawung pernah bikin emping. Ya tujuannya bukan untuk ini ya anak bisa nanti produksi, bukan mengenal budaya aja gitu. Ada juga yang temanya ini ya untuk teknologi gitu. Anak mengenal teknologi, anak bagaimana cara membuat konten misalkan. Nah, di situ kan dijadikan kelompok-kelompok. Berarti kalau di sekitar Trusmi bagaimana membatik, ya itu sekitar betul. Tegalwangi bagaimana mereka menganyam rotan gitu, begitu Bun? Ya itu, itu yang kearifan lokal. Barangkali ada yang ini berbagai tema lah nanti untuk anak-anak bisa diambil seperti itu. Kayak ini kan juga bisa aja untuk stop bullying gitu kan, itu bisa. Jadi nanti ada proyeknya anak bikin poster, anak stop kekerasan pada anak gitu ya. Tentang misalkan tentang ini peduli lingkungan, sekolahku, rumahku gitu, bersih membuang adalah sampah pada tempatnya. Nah, itu di situ temanya gitu. Itu bisa jadi banyak tema lah untuk Bunda, selama ini MKKS sebagai wadah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri nih Bun ya di Kabupaten Cirebon. Selama ini sudah ada belum Bun informasi dari misalnya SMP A, SMP B, C, misalnya dalam MPLS ada sedikit misalnya kesulitan atau bagaimana, ada nggak Bun? Ya kan kita juga sudah koordinasi ya, ada di grup, ada juga diundang untuk satu pertemuan. Tetapi sampai saat ini kayaknya tidak ada masalah lah dengan itu, dengan masalah yang ini ya, yang semua masalah itu bisa terselesaikan oleh sekolah. Dan memang kan sekarang sistem rekrutmennya itu kan zonasi, jadi zonasi ada juga prestasi lain-lainnya. Jadi mohon maaf ya, karena anak semua bisa masuk gitu. Enggak kayak dulu kan seleksi. Kalau seleksi kan ini terseleksi. Kalau sekarang misalkan mohon maaf ada yang anak belum lancar belajarnya, membacanya, ya itu menjadi tanggung jawab kami. Memang kami harus melayani kepada anak-anak yang memang mempunyai
belum gitu ya, belum bisa seperti temannya lancar, yaitu harus dilayani yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Karena harus tahu sekarang kan guru-guru sebelum memulai pembelajaran harus menyelenggarakan assessment dulu, assessment formatif. Jadi dia nanti sebelum mengajar itu harus sudah tahu nih di kelas ini nih ada 32 siswa, itu sekian siswa ini senang belajarnya dengan beraktivitas gitu ya, gaya-gaya belajarnya ada yang senang menulis, ada yang senang mungkin dengan berbicara, ada yang audio visual kan senangnya dengan nonton. Itu guru nanti harus bisa melayani anak yang berbeda, diferensiasi itu harus bisa melayani semua anak dengan pembelajaran yang Bunda, disiapkan. ini yang dikenalkan, ini kan lingkungan sekolah nih. Itu apa saja lingkungan di sekitar sekolah yang dikenalkan ke peserta didik baru itu, Bun? Ya tentunya kan anak juga harus tahu toilet di mana kan gitu contohnya ya. Perpustakaan di mana, kemudian ruang guru di mana. Kantor tata usaha di mana gitu. Ini kok ini kelas 9 di sini, kelas 8 di sini, lokasi-lokasinya gitu. Kemudian kita juga ya terutama di dalam kelas itu kan wali kelas lah di situ yang lebih berperan untuk membuat lingkungan kelas yang dia nanti akan keseharian di situ dibentuk menjadi ruangan yang nyaman, menata kelas seperti itu. Gitu sehingga mereka dapat ya senang lah gitu ya datang ke sekolah itu. Kalau lingkungan sekitarnya Bun, misalnya tetangga sekolah itu dikenalkan nggak? Tetangga sekolah ya mungkin secara lisan saja ya, kebetulan kan tidak harus dikunjungi. Iya, maksudnya itu ada misalnya lapang bola di sini. Ya, gitu. ya dikenalkan. Terutama yaitu kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Jadinya sehingga anak itu nanti punya kelebihan lah di itu. Terus program-program sekolah apa saja? Dikenalkan juga. Iya, program sekolah misalkan tentang literasi dan numerasinya gitu. Jadi Bunda, emang sekarang peserta didik baru atau anak-anak sekarang itu diwajibkan ikut ekstrakurikuler, Bun? Harus ya, wajib sih sebetulnya. Kalau itu pramuka memang wajib untuk kelas 7. Kenapa, Bun? Karena memang pramuka itu memang dengan ekstrakurikuler pramuka itu memang untuk membentuk anak-anak hebat lah. Kalau anak-anaknya betul di pramuka, karena pramuka itu jiwanya kan jiwa Trisatria, Dasa Dharma, itu udah luar biasa kan ya, karakter banget kan gitu. Nah dengan adanya ngikutin kegiatan tersebut akan terbentuklah karakter. Dan itu juga tertuang wajib karena nanti nilainya tercantum. Berarti di setiap sekolah pramuka harus aktif kembali? Ya, di kelas 7 wajib. Di kelas 7. Nah, nanti untuk kelas 8 itu sudah menjadi pilihan. Gitu, boleh milih pramuka atau pilih ekstrakurikuler lainnya. Tapi memang saya juga di Kedaung ini khususnya ya, saya melihat anak-anak yang ekskul itu karakternya luar biasa, bagus. Jadi harus semaksimal mungkin lah anak mengikuti ekstrakurikuler apa saja. Apa ini dimaksudkan peserta didik atau anak-anak harus ikut ekstrakurikuler karena sorotan yang tajam terhadap anak-anak usia SMP itu, Bun? Geng motor, tawuran dan yang lainnya. Jadi ini harus dihidupkan lagi nih, salah satunya pramuka itu gitu, Bun. Betul. Apa betul, Bun? Begitu, Bun? Betul. Karena memang waktu ya, nanti kan anak-anak waktunya akan disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut sehingga mengurangi bermain gadget gitu, mengurangi nyampe bermain di rumah kan capek di luar gitu ya. Jadi ya itu udah luar biasa lah sebetulnya ekstrakurikuler. Apa saja kan ada nari, walaupun nari pun istilahnya ya itu juga bagus karena anak yang ikut nari itu dia punya kelompok. Nanti dengan itu kan satu sama lain mereka bekerja sama, saling menghargai. Jadi itu tumbuh di PMR pun, apalagi Paskibra gitu ya. Ada juga, Bun? Oh iya, Pasus, ada banyak gitu ya, ada futsal, di futsal pun kan ada sama anak banyak. Terus pokoknya ada mata pelajaran juga. Ini harus ikut ekstrakurikuler. Ya, insya Allah saya untuk saat ini akan mendorong anak untuk semua masuk
Walaupun hukum alam tetap ya ada anak-anak yang berguguran satu demi satu ya, paling tidak kan kita juga tidak bisa kalau harus 100% begitu ya, nanti sesuai ininya saja. Dan nanti barangkali ada anak-anak yang punya minat lain untuk kelas 7 khususnya boleh mencantumkan ingin apa. Kalau toh nanti memang banyak. Itu minatnya kehendak anak atau memang apa kata guru Bun? Ya kita adakan sekolah ya, sekolahnya adakan ada. Atau tes psikologi dulu, kan ada itu Bun. Nah jadi itu, tahu kan. Nah nanti enggak, nanti kan dikasih selebaran anak, mau memilih mana. Ini kan kita ada nih ekskulnya ini gitu ya disebutkan. Nanti anak silakan memilih salah satu atau di bawah. Nanti di situ disiapkan ingin apa gitu, ingin ekskul apa. Misalkan ada yang potensi basket, misalkan gitu. Tetapi tidak ada di pilihan, ya cantumkan saja saya senang basket. Gitu. Nanti kalau memang banyak nanti kita adakan gitu. Diakomodir gitu. Oke, jadi ini benar-benar sekolah juga harus mengakomodir apa keinginan dari siswa Bun ya, peserta didik Bun. Ya judulnya juga kan mengantarkan minat dan bakat anak. Jadi ya kalau tidak bakat barangkali anak tidak senang ya bermain. Itu tadi Bunda bilang bahwa itu nanti masuk dinilai. Maksudnya gimana Bun? Ekstrakurikuler itu? Iya, kalau pramuka itu kan wajib mengikuti pramuka khusus untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8 itu sudah menjadi pilihan. Nah, wajib itu karena di rapotnya harus ada. Sekarang kan rapot ya. Rapot sudah mengeling ke kementerian. Jadi kalau nilai pramuka nggak ada, itu nggak bisa ngeling gitu. Jadi wajib makanya harus. Kalau pramuka sih harus ikut. Tapi alhamdulillah sih semua anak bisa ngikutin. Oh, kalau pramuka itu ya. Kalau yang lain itu nanti pilihan gitu. Berarti kalau pramuka saat masuk ke kelas 7 semua ini harus ikut berarti? Iya, jadi 1 minggu latihan sekali. Nah, itu berapa lama gitu Bun? Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Iya, selama 2 jam. Enggak, selama berapa lama atau 1 semester atau gimana? 1 tahun. 1 tahun. Waduh. 1 tahun nanti diakhiri dengan camping gitu biasanya. Ini berarti kayak saya dulu lagi nih Bun, waktu masuk SMA itu wajib pramuka selama 1 tahun itu kan? Betul. Ya nanti pas ke kelas 2 itu nanti ada pilihan di situ. Oh begitu sekarang tuh Bun. Sama. Ya jadi itu perbedaan antara MOS dengan MPLS ya Bun. Oke Bunda, kalau nih ya jika di MPLS gitu ya. Kan tadi Bunda bilang bahwa tidak ada kekerasan lah, kekerasan. Ya semua penuh dengan edukasi, dengan inilah ya, dengan pendekatan edukasi, ya persuasif gitu ya, tidak ada perpeloncoan gitu ya. Kemudian ada anak misalnya ngeyel, ini selalu terlambat. Gimana itu Bun? Yang kita kerjasama dengan orang tua, ya memang awalnya kan kita ingatkan kan tadi, tapi tetap aja ya pasti ada masalah tuh anak tersebut. Kenapa seperti itu berulang? Ya nantinya tentu pendekatan dengan guru BK, wali kelas dengan guru BK, nanti kan dengan orang tua. Punya semua dilibatkan. Iya kan kita harus bekerja sama, nggak bisa di sekolah aja. Oke Bunda ya, sebelum saya tutup silakan Bunda. Apa yang ingin Bunda sampaikan di closing statement ini Bun berkaitan dengan MPLS, silakan Bun. Ya MPLS adalah sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah ya, di mana sebelum memasuki pembelajaran mereka harus mengenal dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi diberikan pengenalan terhadap lingkungan sekolah, cara belajar, berteman seperti apa. Nah di situ kewajiban kita sebagai guru untuk mengajak anak-anak supaya mereka nanti akan nyaman belajar di sekolah barunya. Kemudian nyaman bermain dengan temannya seperti itu, nanti insya Allah mereka senang datang ke sekolah dan di sana nanti anak tersebut dapat berprestasi dan mempunyai karakter yang baik ya, karakter pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah kita. Itu saja. Itu ya Bun ya. Dan kepada orang tua nih untuk mendorong anak-anaknya senantiasa dijaga karena lingkungan sekarang itu begitu keras ya, betul, untuk anak, betul. Jadi tetap memantau juga gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, Bunda Yeni terima kasih nih, sukses dan sehat selalu Bun ya. Amin, dan semoga amin. Ya betul-betul MPLS ini dapat
merubah karakter anak nih Bun ya. Amin. Oke, terima kasih Bunda Yeni. Sama-sama. Dan saudara-saudara penonton, itu perbincangan saya dengan Bunda Yeni Suryani SPD MM ya. MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon, musyawarah kerja kepala sekolah SMP Negeri Kabupaten Cirebon, dan juga beliau ini adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung ya. SMP ya Negeri 1 Kedawung. Oke, terima kasih Bunda Yeni. Sama-sama. Dan demikian perbincangan di podcast kami pemirsa di Apa Jare, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.